Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai pada hadis Ar-Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yakussu 'alan nasi illa amirun au ma'murun au mura'in. Tidaklah yang bercerita atau yang memberikan wejangan kepada manusia kecuali pemimpin kaum muslimin atau yang dibolehkan, diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, atau orang itu mencari popularitas. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Saya ulang lagi terjemahan hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, tidaklah yang bercerita kepada manusia, yang memberikan wejangan kepada manusia kecuali pemimpin kaum muslimin atau yang dibolehkan, diizinkan, diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, atau dia orang yang mencari popularitas atau pujian, kedudukan di tengah-tengah manusia. Kita baca langsung penjelasannya oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Qauluhu la yakussu 'alan nas. Sabda Rasul, tidaklah yang bercerita, memberikan wejangan, berceramah di hadapan manusia, maknanya adalah anna min turuki naf'in nas al-wa'du wa dzikrul qasas fihi wa ma fiha minal ibar. Di antara metode memberikan manfaat kepada manusia dengan cara al-wa'd, memberikan wejangan atau nasihat. Sebagaimana Rasul dahulu selesai salat subuh kadang memberikan wejangan, seperti dalam hadis yang dikenal dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idhatan balighatan wajlat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dahulu Rasul memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang sangat mendalam, sampai hati kami bergetar, air mata kami bercucuran. Itu mau'idhah, atau menyampaikan kisah-kisah ya, yang tentunya di dalamnya banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih ya, atau cerita-cerita yang memang itu fakta, itu ada pelajaran yang berharga, bukan cerita-cerita yang fiktif atau yang dibuat-buat, yang dikarang-karang. Ini namanya al-kirib, dusta, tidak boleh ya. Apalagi dalam Al-Quran sudah banyak kisah-kisah yang tentunya banyak pelajaran yang berharga. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah-kisah para hamba-hamba Allah yang soleh, atau kisah-kisah orang-orang yang Allah binasakan, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik.
Cukup bagi kita apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang Rasul kisahkan dalam hadis yang sahih. Ya. Tidak perlu mengarang-arang lagi cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang jauh dari kebenaran. Wa dzikul qasas fihi wa ma fiha minal ibari. Ini salah satu metode di dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW untuk memberikan pelajaran wejangan kepada kaum muslimin. Adapun sabda Rasul, illa amirun, tidaklah yang bercerita, tidaklah yang memberikan wejangan kecuali pemimpin kaum muslimin. Ini khususnya di zaman Rasul dan para sahabat Rasul SAW yang memberikan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu pemimpin kaum muslimin. Ya, apalagi waktu itu kaum muslimin istilahnya bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Yang memberikan wejangan, memberikan khutbah pemimpin kaum muslimin atau khulafa, ya khalifah atau paling tidak gubernur. Ya, seperti dalam kisah yang masyhur bagaimana gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang gubernur di Kufah, memberikan khutbah Idul Adha. Di situ sekaligus ada hukuman mati terhadap seorang yang menyesatkan manusia, menyebarkan akidah-akidah kekafiran, yaitu yang menolak firman Allah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil kekasih, menolak Allah berbicara dengan Nabi Musa. Pada waktu itu dia mengatakan, ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum, wahai manusia sembelihlah hewan-hewan ternak kalian, hewan-hewan korban kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham, namun aku sekarang akan menyembelih seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima, karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan wa kallamallahu Musa taklima ittakhadallahu Ibrahim khalila. Kemudian beliau pun turun dari mimbar, langsung disembelih seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, ya, diamputasi kesesatannya agar tidak menyebar di tengah-tengah manusia. Itu yang berkhutbah adalah Al-Amir, gubernur di Kufah di Irak sana. Kemudian au ma'murun, atau yang berkhutbah waktu itu atau yang memberikan wejangan, yang bercerita adalah yang diizinkan, dibolehkan, diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin. Wa qalu au ma'mur fihi anna wa'dhan nas wal kalam fi majamihim laisa musya'an likulli ahadin. Sesungguhnya tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan orang memberikan wejangan, ya, terutama misalnya di masjid, ya, dalam lingkup yang masih agak kecil. Tidak boleh asal-asalan orang selesai sholat subuh langsung tiba-tiba naik ke atas mimbar, kecuali yang diizinkan oleh takmir masjid. Kalau tidak, kacau balau, semua ingin maju misalnya, ya, maka harus diperhatikan dalam Islam, tidak boleh ada kekacauan seperti itu. Namun sangat disayangkan ada sebagian kelompok-kelompok dakwah yang seperti itu, ya, pindah dari masjid ke masjid lain. Kadang begitu, nggak dikasih izin sama takmir atau nggak minta izin kepada takmir, selesai sholat subuh langsung naik mimbar. Ini kurang beradab, ini kurang aturan. Naudzubillahi min dzalik. Dalam Islam ada aturannya, semua ada aturannya. Ana wa'dhan nas wal kalam fi majami, memberikan wejangan, berceramah, berpidato di hadapan manusia, tidak boleh sembarangan. Qala ba'du syurrah, sebagian ulama yang mensyarah menjelaskan hadis ini mengatakan ai ma'murun ai ma'dzunun lahu fi dzalikal hukm, artinya yang diberikan izin oleh tadi seperti lingkup masjid oleh takmir, atau dalam lingkup yang lebih besar lagi pemimpin kaum muslimin. Li'annal imam nasaba lil masalih faman ra'ahu la'iqan nasabahu lil qassi au ghairi la'iqin fala.
Ya, kata sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini bahwasanya pemimpin kaum muslimin dia yang berhak untuk memilih siapa di antara orang-orang itu yang layak berceramah, berpidato ataupun memberikan wejangan demi kemaslahatan kaum muslimin. Wa fihi, di dalam hadis ini ada pelajaran lain, aslun fi man ibadin nas minal wa'ad fi majami'in nas. Secara asal dibolehkan untuk pemimpin melarang sebagian orang berceramah. Ya. Misalnya pemerintah melarang yang memiliki pemikiran terorisme untuk berceramah misalnya. Hak pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini Rasul yang mengajarkan demikian agar manusia selamat dari kesesatan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sekali lagi kata beliau, aslun fiman ibadin nas minal wa'ad fi majami'in nas. Ada prinsip yaitu tidak dibolehkan sebagian orang memberikan wejangan di hadapan manusia. Atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil, dalam masjid misalnya, ada orang yang nggak paham agama, tiba-tiba ceramah, dilarang oleh takmir, haknya takmir. Ya. Sekali lagi, dan itu tentunya ditempatkan pada tempatnya. Ya, meletakkan suatu pada tempatnya. Yang memang layak silahkan, namun kalau layak hak takmir untuk melarang atau mencegahnya. Wa yata'akkad hadza idza khusyiya husuli dhararin linnas bisababi jahalatil mutakallim. Dan ini lebih ditekankan lagi kalau yang berceramah, bercerita itu orang-orang yang jahil. Orang jahil bukan ceramah, orang jahil belajar. Yang nggak paham agama belajar, bukan ceramah. Meskipun pinter, pidatonya, retorikanya bagus, kalau tidak memiliki dasar yang kuat tentang urusan agama, hati-hati. Rasulullah SAW sangat memperingatkan manusia tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Innallaha la yantazil ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung. Walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika para ulama sudah tidak ada atau sudah sedikit, manusia banyak mengambil tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dikatakan penasihat spiritual mungkin dari orang-orang yang jahil, kata Rasul, juhalan. Ketika mereka ditanya tentang urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, apa akibatnya? Dallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Tidak sembarangan, ini fatal akibatnya. Ya. Kita saja kalau berobat harus cari yang betul-betul mumpuni dalam bidang pengobatan atau kedokteran. Tidak mungkin asal-asalan, apalagi urusan akhirat. Ya, maka dalam Islam diberikan rambu-rambu. Ya, orang yang jahil tidak layak untuk berceramah. Meskipun sekali lagi retorikanya indah. Karena retorika yang indah bukan dalil, bukan petunjuk orang itu pintar dalam ilmu agama. Ya, urusan ilmu agama itu berdasarkan qala Allah, firman Allah, sabda Rasul. Apakah dia sudah menguasai qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya. Syifaul ail as-su'al. Orang yang jahil itu obatnya bertanya, belajar. Ya. Orang yang belum paham bukan berceramah, namun belajar dan terus belajar. Zikru tarikh annahu atau dzakara tarikh annahu fi am mi'atain wa arba'in wa thamanina hijriyatan nudiya fil masjidil jami' fi Baghdad binahyin nas anil ijtima' ala qasin wa biman il qusas minal qu'ud. Dalam sejarah disebutkan pada tahun 284 itu diumumkan di Masjid Jami' di kota Baghdad di Irak, pengumuman dari pemerintah waktu itu khusus dilarang manusia berkumpul mendengarkan cerita-cerita, mungkin dulu banyak istilahnya itu pendongeng istilahnya, ya al-qas, atau ada pengumuman dilarang orang-orang itu
bercerita atau berdongeng atau berceramah tanpa ada izin dari pemimpin kaum muslimin. Wa min asbabi dzalikal mana, di antara sebab mengapa ada pengumuman dilarang orang-orang itu berkerumun untuk mendengarkan ceramah atau wejangan atau dongeng dari sebagian orang, anna aktsaral qussas la yu'na bisahil ilmi, karena yang berceramah waktu itu, yang memberikan wejangan pada waktu itu kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama yang memadai, tidak ada kompetensi dalam dia berceramah tersebut, maka dilarang ya. Dan selayaknya orang yang memang tahu dirinya, hendaklah dia malu berceramah tanpa dia memiliki ilmu agama. Backgroundnya mungkin kedokteran, backgroundnya mungkin ya ilmu elektronik ataupun komputer ataupun yang semisal dengannya, atau IT misalnya. Maka jangan ikut-ikutan masuk ke dalam ranah ceramah ataupun memberikan kajian-kajian ilmu agama selama dia backgroundnya cuma itu. Harus tahu diri, kalau tidak ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Rasul Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laka kana anhu mas'ula. Rasul Allah mengatakan, jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak. Semua ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Apalagi yang disampaikan sesat dan menyesatkan. Ada sanksinya di dunia maupun di akhirat. Bahkan Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, di antara sumber kesesatan kejahilan. Kalau orang itu nggak paham, misalnya ketika kita ditanya oleh orang atau ketika kita berbicara masalah peta di suatu tempat, kita nggak tahu. Kalau kita asal-asalan menyesatkan orang, ada orang tanya kepada kita arahkan ke kiri padahal arahnya ke kanan yang benar. Ini menyesatkan, apalagi urusan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Mungkin tujuannya, niatnya mungkin baik, ikhlas, tapi ingin mengarahkan ke surga tapi arahnya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dia akan menanggung dosa orang yang dia sesatkan sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak boleh sembarangan. Kemudian kata beliau, li'anal ghalib minhum al-ittisa' bi dzikril qasas duna dzikril ilmil mufid. Kenapa dulu ada larangan tersebut? Karena kebanyakan orang-orang itu ketika bercerita, berceramah, berpidato tanpa ilmu, dan mereka mengada-ada kisah-kisah yang fiktif. Maka hati-hati, banyak cerita-cerita fiktif. Apalagi yang parah lagi kalau berkaitan dengan kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW yang di situ ada caci makian, celaan kepada sahabat Rasulullah SAW. Mungkin Bapak pernah mendengarkan pidato, khususnya mungkin pada waktu khutbah tarawih, khutbah Jumat, tentang kisah Tha'labah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang kata mereka dahulunya itu miskin, kemudian Allah berikan kekayaan. Namun ketika kaya tidak bersyukur, sampai nggak mau bayar zakat, mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah min dzalik. Padahal Tha'labah, kata para ulama, sahabat Rasul yang ikut perang Badar, yang mana Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, karena aku mengampuni kalian. Kisah itu kata para ulama tidak sahih. Namun banyak dibawakan oleh para penceramah. Padahal di situ ada unsur celaan kepada sahabat Rasul. Sedangkan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan mencaci maki para sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat, laknat semua manusia. Hati-hati. Maka sekali lagi, meskipun niatnya baik, niatnya untuk memberikan wejangan agar orang itu mau berzakat, agar bersyukur, tapi
harus dengan cara yang baik, dengan ilmu yang benar, bukan kisah-kisah yang fiktif atau yang tidak sahih. Apalagi sekali lagi ada celaan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ghalibuhum yakhlitu fiha fima yuriduhu wa rubama i'tamada ala ma aktarahu muhad. Dan kebanyakan yang bercerita-cerita itu mengarang-arang cerita-cerita dongeng-dongeng yang fiktif. Sedangkan Rasul mengatakan iyyakum wal kadhib, jauhkan diri kalian daripada kedustaan. Meskipun niatnya baik tidak boleh dengan apa? Dusta. Qala Abu Kilabah, seorang tabi'in yang bernama Abu Kilabah atau kunyanya Abu Kilabah berkata, ma amatal ilma illal qusas, tidaklah yang mematikan ilmu agama ini kecuali para pendongeng. Yujalisur rajul al-qasana fala yata'alaq minhu bisyai. Seseorang itu duduk dengan para pendongeng, mungkin penceramah namanya atau ustadz, tapi yang dibawakan cuma ngalor ngidul aja ucapannya. Kata Abu Kilabah, orang yang duduk bermajlis dengan orang yang suka berdongeng seperti itu, setahun lamanya tidak membekas ilmu sama sekali. Masuk kanan keluar kiri. Karena apa? Bukan ilmu yang disampaikan. Ini sunatullah. Ini sejak zaman tabi'in. Kalau orang itu duduk menuntut ilmu agama kepada orang jahil, nggak membekas ilmu tersebut. Bagaimana dapat ilmu yang disampaikan kejahilan? Maka di sini pula sudah sering kita sampaikan, harus betul-betul selektif dalam menimba ilmu akhirat, ilmu agama ini. Wa yujalisul alim fala yakum hatta yata'alaq minhu bisyai. Beda kalau orang itu duduk bersama orang yang berilmu, yang disampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul, itu akan betul-betul tertanam ilmu, betul-betul membekas. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi', fakta yang ada di lapangan. Maka kalau kita lihat mayoritas kebanyakan kaum muslimin, ketika mereka senangnya mendengarkan ceramah-ceramah lelucon, dai pelawak misalnya, yang dia dapatkan apa? Yaitu ketawa, lawan, pulang ya sudah, selesai sudah, nggak ada bekasnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kebanyakan kaum muslimin dalam kejahilan. Karena apa? Senangnya demikian. Senangnya apa? Mendatangkan ceramah-ceramah atau penceramah yang hanya ngalor ngidul ucapan. Yang penting apa? Hiburan. Kayaknya asik saja. Tapi apa yang didapat? Bertahun-tahun ya demikian, ilmunya nggak tahu bagaimana akidah yang benar, bagaimana sholat yang benar, nggak ada, nggak diajarkan. Kenapa? Itu sekedar hiburan saja. Maka sekali lagi ini yang dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf sejak zaman tabi'in, untuk kita betul-betul bersemangat menimba ilmu agama dari sumbernya. Wa fihi annal qasas wal wa'd yakunu mahmudan idza kana sahibu ala basira min amrihi. Di dalam hadis tadi ada pelajaran yang berharga, bahwasanya kisah-kisah wejangan itu terpuji baik kalau memang yang berceramah berpidato itu di atas ilmu, ala basirah. Sebagaimana Allah katakan tentang ciri pengikut Rasul, Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku menyeru kepada Allah ala basirah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala ilmin, di atas ilmu. Enggak boleh sembarangan orang berceramah, harus ala basirah, atas ilmu. Ana wa manitaba'ani, aku dan para pengikut. Allah mengatakan ciri Rasul, ciri para pengikut Rasul berdakwah ala basirah, di atas al ilmu. Enggak boleh sembarangan. Apalagi yang sudah istilahnya memposisikan dirinya sebagai dai atau sebagai ustadz, harus tahu diri. Di antaranya harus betul-betul paham ilmu syariat, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tahu akidah yang benar, akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu butuh proses yang panjang. Belajar bahasa Arabnya, karena Al-Quran dengan bahasa Arab, tafsirnya juga dengan bahasa Arab. Kalau terjemahan itu sebagian kecil, itu pun kalau penerjemahnya paham yang dia terjemahkan. Kadang ada penerjemah yang hanya kejar setoran, yang penting selesai dapat uang, naudzubillah min dzalik, isinya nggak tahu apa, maka berbahaya. Maka sekali lagi harus betul-betul
melalui proses yang sangat panjang. Dokter saja harus melalui proses yang panjang, mungkin 8 tahun atau mungkin bisa lebih dari itu, apalagi yang mengarah kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Harus betul-betul teliti dan betul-betul berhati-hati. Su'ilal Imam Ahmad an mujalasil qusas faqal idza kanal qasu saduqan fala arabi mujalasatihi ba'san. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum duduk bermajelis dengan orang-orang yang menyampaikan kisah-kisah itu. Kata beliau, apabila yang berceramah menyampaikan kisah-kisah itu orang yang jujur, jujur keilmuannya, jujur kisahnya, maka aku berpendapat tidak mengapa, selama ala ilmin, jujur di situ betul-betul ceritanya cerita yang nyata dan dia ilmunya benar dan jujur. Wa mimma unya bi alil ilmi fi sya'nil qas wal wa'id umur. Di antara yang disampaikan oleh para ulama dari rambu-rambu bagi orang yang mau menyampaikan kisah, memberikan wejangan, ada rambu-rambunya kata para ulama. Yang pertama, an yuraji'a ahlal ilmi wa bi khasa fi ma sayadkuru minal ahadits war riwayat. Di antaranya merujuk kepada para ulama terutama tentang kisah-kisah hadis-hadis yang mau disampaikan. Lihat apakah hadis itu sahih atau tidak. Seperti dalam kasus tadi, Sa'labah, seorang sahabat Rasul, bagaimana dituduh, diklaim munafik gara-gara tidak bersyukur atas nikmat harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Cari referensi hadis ini sahih atau tidak, kisah ini sahih atau tidak. Jangan asal-asalan, karena semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Apalagi kisah yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Alhamdulillah, kita kalau mau menyampaikan hadis, kebanyakan ini kita berusaha semaksimal mungkin. Tentunya masih ada kekurangan. Kita semaksimal mungkin merujuk hadis ini sahih atau tidak. Kita lihat seperti dalam hadis ini, kita lihat referensinya sahih atau tidak. Apalagi sudah secara umum terpenuhi referensi itu. Sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Ini masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hatta la yu'thim nafsahu bil qaul bila ilmin wa yadurru ghairahu bi jahalatihi. Harus orang-orang itu merujuk kepada para ulama atau kepada kitab-kitab para ulama yang merupakan warasatul anbiya agar dia tahu ini hadis yang sahih atau tidak. Apakah yang dia sampaikan itu betul-betul ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Ini juga berlaku bagi kita semuanya, apalagi yang suka komen di medsos. Hati-hati, jari-jari kita akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jangan asal komentar, jangan asal bunyi, jangan asbut. Yang kita sampaikan itu berdasarkan ilmu ataukah tidak, atau hanya sekedar rekayasa pemikiran kita atau khayalan kita. Ini masalah sekali lagi agama Allah jangan dibuat main-main. Ada pertanggungjawaban dari kiamat. Wa mimma yahsun dzikru fi hadzal maqam anna fi asil qaim bi amrillah nahyul qussas atau naha al qussas wal wu'at an iradi ahadisin ar-rasul sallallahu hatta yaridu alal khatib al-Baghdadi. Bahkan dikisahkan pada zaman khalifah yang bernama Al-Qaim bi Amrillah, itu beliau melarang para penceramah, para pendongeng untuk menyampaikan hadis Rasulullah SAW sampai ditanyakan dulu kepada ahli hadis yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi. Sampai demikian dahulu. Ini untuk kehati-hatian demi keselamatan kaum muslimin. Kalau tidak, kaum muslim terombang-ambing oleh penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Maka ini demi kehatian itu, pemerintah waktu itu memerintahkan semua para penceramah pendongeng kalau menyampaikan hadis, tanya dulu kepada Al-Khatib Al-Baghdadi. Intinya sekali lagi, paling tidak harus merujuk kepada referensi
yang benar, sumber yang benar. Contoh misalnya dalam melihat hadis yang saya atau tidak, Syekh Al-Albani rahimahullah punya karangan ilmiah yang luar biasa, silsilah ahadits shahihah, kumpulan hadis-hadis sahih dan silsilah ahadits ad-dhaifah. Kalau kita mau meriwayatkan hadis dari Sunan Abi Dawud, di situ juga ada bagaimana ucapan ulama, Syekh Al-Albani diantaranya sahih atau dhaif misalnya. Ini demi kehati-hatian untuk keselamatan semua, yang berceramah ataupun yang diceramahi. Hatta yaridu ala khatib al-Baghdadi fa ma amara bi iradi awradu wa ma mana'u minhu al-ghaw. Kalau al-Khatib al-Baghdadi melarang untuk menyampaikan hadis itu, tidak boleh disampaikan. Kalau dibolehkan silakan disampaikan. Karena sekali lagi menyampaikan hadis Rasul SAW tidak sembarangan. Rasul mengancam yang berdusta atas nama beliau, menyampaikan hadis yang bukan dari beliau, maka ancamannya api neraka. Kemudian ada mu'italati majlis wa'dhi, di antara rambu-rambu memberikan wejangan tidak boleh terlalu panjang. Mungkin kadang sebagian orang mengatakan kesempatan kapan lagi. Bahkan ada waktu khutbah Idul Fitri, saya pernah dengar dari sebagian teman, ada khatib Idul Fitri 1 jam ceramah. Katanya abji mumpung orang mau mendengar. Naudzubillah min dzalik. Atau wejangan terus menerus. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasul SAW yatakhawwaluna bil mau'idah. Dahulu Rasul SAW itu menyelingi wejangan. Tidak tiap hari, tidak setiap salat 5 waktu ada wejangan. Kadang ngasih wejangan seperti tadi hadis Ibnu Besar, selesai salat subuh berikan wejangan. Tapi nggak terus menerus. Ini ada rambu-rambunya. Dan perlu dibedakan antara memberikan wejangan seperti kultum, seperti kultum subuh, dengan memberikan pelajaran seperti kita ini. Sebenarnya kita ini istilahnya para ulama memberikan pelajaran atau ilmu, seperti di sekolah lah. Bukan sekedar memberikan wejangan, meskipun juga kita selingi dengan wejangan. Namun intinya ini kajian ilmu, bukan kultum subuh. Meskipun kita nggak mau panjang lebar, ini saja sudah terlalu lebar ini. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga, idza kana al-mau'ud sultanan fa'alal wa'id an yatalattaf liyantafi sultan biwa'di. Ini yang paling berharga lagi. Kalau ada yang berceramah di hadapan pemimpin kaum muslimin, itu kata beliau dengan bahasa yang lembut, yang sopan santun. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak tidak dipahami oleh banyak dai atau ustaz. Menasihati pemimpin kaum muslimin tidak sama dengan menasihati orang-orang biasa. Di antaranya harus dengan rahasia. Man ahrada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul bersabda, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin kaum muslimin, entah itu raja atau presiden, jangan di hadapan umum. Jangan di ceramah-ceramah bebas, jangan di medsos, jangan di pinggir jalan. Walakin liyakhud biadi, berduaan dengannya, ambil tangannya, berduaan dengannya. Ini metode Rasul dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan harus dengan lemah lembut. Jangankan pemimpin yang masih muslim, yang kafir pun Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun menasihatinya dengan lemah lembut, yaitu Fir'aun. Pemimpin yang kafir yang mengaku memiliki hak ketuhanan, ana rabbukumul a'la. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Apakah disuruh untuk menghabisinya, untuk mencaci makinya? Tidak. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Idhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Ini perintah langsung datang kepada Fir'aun, bukan teriak-teriak di pinggir jalan. Fakula lau, ucapkan kepadanya kaulan layyinan, ucapan yang lemah. Padahal pemimpin yang kufur seperti itu diperintahkan menasihati dengan apa cara yang lemah, apalagi yang masih muslim. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh orang yang berceramah. Menasihati pemimpin ada rambu-rambunya dalam Islam, dalam sunnah Rasul SAW. Ini kalau masih mengaku pengikut Rasul SAW, ikuti ajaran Rasul SAW. Yang terakhir, anna alal qas awil wa'id an yatamassal ma ya'murun nas wa yantahi amma yanha anhu annas.
Hendaklah orang yang menyampaikan nasihat ceramah wejangan itu dia yang melaksanakan dulu perintah tersebut. Jangan menyuruh orang akhlak-akhlak tapi dia akhlaknya bejat, akhlaknya menyelisih apa yang dia ucapkan. Nyuruh orang untuk misalnya cross check dalam berita, dia sendiri asal-asalan menerima berita, ya. Orang lain disuruh lemah lembut, dia kasar, liar dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Menyuruh orang akhlak karimah namun dia akhlak sayyi'ah. Naudzubillah min dzalik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Allah mengatakan, apakah kalian memerintahkan manusia sedangkan kalian tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan tersebut? Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah sangat besar kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian berbuat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Ada pertanyaan atau cukup? Ya, silakan Pak. Ya, Rasul SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku satu ayat. Anda tahu satu ayat hanya terjemahan. Anda tahu enggak apa yang Rasul sampaikan tentang ayat tadi? Ini jangan salah paham. Rasul mengatakan balighu anni, sampaikan dariku satu ayat. Dahulu para sahabat belajar kepada Rasul 10 ayat dulu sampai paham, baru mereka sampaikan kepada yang lain. Jadi nggak sembarangan baca ayat terjemahan kemudian ceramah. Mana itu tafsirnya para ulama? Ya, nggak sembarangan, apalagi ayat Al-Quran ini penuh dengan pelajaran-pelajaran berharga. Nggak bisa sembarangan. Bahkan yang mengatakan tokoh ahli tafsir saja, naudzubillah min dzalik, mentafsirkan atau mengatakan ada ayat Al-Quran yang membolehkan kita mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim. Dari mana itu tafsirnya? Tidak ada sahabat yang mengatakan demikian, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahli-ahli tafsir Al-Quran. Maka tidak boleh asal-asalan karena berbahaya. Makanya Rasul mengatakan sampaikan dariku lafadz ayat itu dan juga maknanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini butuh apa? Kita buka buku tafsir, nggak bisa sembarangan. Maka sekali lagi, kalau betul-betul sudah memahami silakan. Namun pemahamannya siapa? Bukan pemahaman Anda, namun pemahaman siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Ar-Rasul. Wallahu taala alam. Ya. Ada yang lain? Ya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang menyikapi pemimpin kaum muslimin. Sebetulnya sudah banyak kajian-kajian kita yang menyampaikan tentang sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu hanya rangkuman dari ucapan para ulama salaf terdahulu. Ini kalau kita kaji sampai mungkin maghrib insya Allah bisa. Khusus masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yang paling pokok di sini bahwasanya pemimpin kaum muslimin itu punya kedudukan yang tinggi di mata al-Islam. Islam sangat menghargai seperti tadi, tidak boleh sembarangan. Hadis ini juga menyampaikan kedudukan pemimpin yang menceritakan, yang berceramah, berpidato pemimpin kaum muslimin atau yang memberikan ceramah yang diberikan izin oleh pemimpin kaum muslim, menunjukkan kedudukan pemimpin kaum muslimin yang zalim maupun yang adil. Kalau toh kita katakan ya sudah dikatakan itu pemimpin yang zalim, tetap ada rambu-rambunya, nggak boleh sembarangan. Rasul mengatakan sayakunu atau yakunu min ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ini dalam Sahih Muslim. Nanti lihat dalam Sahih Muslim bab kepemimpinan al-imarah. Rasul mengatakan sayakunu ba'di umara, akan ada pemimpin-pemimpin
la yasanuna bi sunnati, yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins, dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang sangat zalim. Sampai Rasul gambarkan seperti itu. Hudzaifah bin Yaman, ini sikap seorang muslim yang bijak. Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Rasul, ketika mendengarkan hal seperti itu, beliau bertanya kepada Rasul, bukan meminteri Rasul, bukan asal fatwa langsung bersikap, tidak ya, ada sedikit kasus langsung komentar, enggak merujuk kepada Rasul SAW. Hudzaifah bin Yaman bertanya, kaifa asna'u in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku ketika mendapati pemimpin yang seperti itu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, yang sangat zalim? Apa sikapku ya Rasul? Bertanya. Kita juga demikian ketika menghadapi pemimpin yang seperti itu, menghadapi situasi yang indah itu, tanya kepada qala Allah wa qala Rasul, buka kembali pedoman hidup kita, ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Bukan ngeminteri, bukan istilah orang Surabaya, orang bodoh namun ngelama, orang-orang yang jahil namun ngelama, ngeminteri Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah bin Yaman tanya, ya Rasulullah, apa sikapku? Apa kata Rasul? Apakah kita disuruh caci maki di mimbar-mimbar bebas, di medsos? Tidak. Kata Rasul, tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa induriba dhahruk wa ukhidha maluk, meskipun dia ambil hartamu, dipukul punggungmu. Pemimpin sangat zalim. Rasul menegaskan dalam akhir hadis, ini sekali lagi hadis Sahih Muslim, kata Rasul, isma wa ati, tetap engkau dengar dan taati. Ini sikap seorang muslim mengikuti tunah Rasul SAW. Kemudian kalau kita melihat kezalimannya, Rasul katakan dalam Sahih Muslim juga, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, bersabarlah. Ini kalau kita kupas tuntas mungkin muncul bela. Bersabar. Banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keamanan, memberikan hidayah taufik kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh asal-asal. Kalaupun mau menasihati, tadi rambu-rambunya ada, datangi. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya sudah, gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Masih ada doa kita kepada Allah untuk mereka. Imam Ahmad mengatakan, laukana li da'watun mustajabah la ja'altu ali sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi, semua sudah ada tuntunannya dalam Islam. Tinggal kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tinggal kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu terutama dalam masa ini, kalau salah langkah, fatal akibatnya. Lihat di negeri-negeri Timur Tengah sana, kekacauan sampai detik ini karena salah menyikapi pemimpin mereka. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.